Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menerapkan aplikasi DroneLink untuk keperluan pemetaan fotogrametri. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah coba aplikasi DroneLink untuk pemotretan waypoint ya. Bisa Anda cek pada pojok kanan atas monitor Anda atau screen Anda. Itu adalah misi pemotretan autonomous Mavic Mini diberdayakan oleh DroneLink untuk pembuatan video profesional maupun amatir ya. Nah, pada kali ini akan saya coba untuk pemetaan fotogrametri. Apakah dengan DroneLink ini Mavic Mini bisa untuk pemetaan fotogrametri? Kita buka aplikasi DroneLink, kita buat perencanaan baru. Ini saya tempatkan di rumah saya di RT1 di Blok H2 Perumahan Bumi Lestari. Nama misinya adalah Baiti Janati. Kemudian ini saya kasih nama latihan 1. Kemudian tagnya Bumi Lestari RT01 Mangunjaya, Tambun Selatan, Bekasi. Add, kemudian next ya. Nah, ini adalah konfigurasi awal untuk new plan ini. Jadi pertama adalah take off restriction, apakah ini adalah area spesifik ataukah tidak. Saya pilih ini sementara none aja, bukan. Kemudian action setelah pemotretan selesai, kemana drone akan return to home. Kemudian kecepatan maksimum saya buat di 30 km per jam ya kecepatannya, karena ini pemotretan udara, bisa sampai dengan 30 km per jam. Sedangkan kalau untuk pembuatan video profesional maupun amatir biasanya 10 km per jam atau lebih bawah dari itu biar gerakannya lebih halus. Karena ini pemotretan udara, saya bisa gunakan di 30 km per jam. Kemudian lainnya saya gunakan default ya, action rate-nya saya pakai default saja. Kemudian nah ini add automatic capture-nya saya pilih foto ya. Jadi di sini bisa pilih foto ataupun video. Dalam hal ini kita akan mengambil foto karena ini adalah pemetaan fotogrametri. Next. Kemudian kita panggil subroutine, dalam hal ini map. Jadi ada pilihan-pilihan di sini, waypoint, apakah orbit ataukah yang lainnya. Nah, dalam hal ini adalah karena untuk perencanaan jalur terbang, kita pilih map. Fly the drone inside a boundary to create automosaic or point cloud. Kita pilih map. Ya, saya tempatkan di atas ini di atas dak rumah saya. Ya, di sini kamera kita pilih adalah Mavic Mini. Mavic Mini ya, kamera atau drone adalah Mavic Mini. Tinggi terbang saya akan terbang pada ketinggian 30 meter. Kemudian reference-nya adalah posisi saya berdiri, take off location ya, bisa juga dengan terhadap ground permukaan tanah, ground level, atau terhadap initial level saya terhadap take off location saja. Kemudian patternnya apakah grid ataukah normal, sementara saya gunakan normal saja. Kalau grid itu biasanya untuk ketelitian yang lebih tinggi, untuk ke 3D map ya. Saya coba ke normal saja, nanti kalau memang berhasil kita coba yang grid. Oke, speednya saya isi 30 km per jam. Kemudian capture mode-nya foto ya, bukan video ya, jadi kita pastikan ini foto. Overlapnya 80%, kemudian side lap-nya 70%. Kemudian sudut pengambilan fotonya saya ambil 90 derajat ya, jadi foto vertikal, foto udara vertikal, foto udara tegak. Oke. Heading kita pakai default saja, jadi terbang ke arah depan. Oke, finish. Ya, ini dia. Secara program sudah dibuatkan jalur terbang dan batas area. Kita tinggal definisikan di mana batas-batas areanya. Kita bisa buat dengan Google Earth ataupun AutoCAD ya, dalam bentuk file KML. Nanti tinggal kita load ke DroneLink. Nah, pada kali ini saya buat secara manual saja. Jadi batas-batasnya saya buat manual saja. Ya, saya akan terbang dari sini. Ini waypoint A, ya batas menurut saya batas dari titik pojok A, titik pojok B, titik pojok C, titik pojok D ya, A, B, C, D. Ini di atas gedung RW, terus ini. Kemudian ini. Kemudian ini ada di atas ini. Ya ini area pemotretan kita. Jadi area pemetaan kita batasi dengan 4 pojok ya, A, B, C, dan D. Kalau kita lihat di sini ya, ini boundary point alpha ya, boundary point bravo, boundary point Charlie, dan boundary point delta. Nah, kemudian arah terbangnya seperti ini. Jadi jalur terbangnya ada berapa jalur? 1, 2, 3, 4, 5 jalur. Ini adalah titik approach-nya.
drone dari take off location menuju ke titik approach, terus mulai. Ya, kita cek lagi. Dengan perencanaan seperti ini akan memakan waktu berapa lama, kita bisa cek di sini. Total waktu misalnya 5 menit 12 detik. Kemudian kecepatan maksimumnya dari hitungan aplikasi ada 12 km per jam, meskipun tadi kita setting 30 ya. Karena software sudah memperhitungkan tinggi terbang, kemudian batas area, kemudian overlap. Yang tadi kita setting overlap 80%, kemudian side lap 70%, kemudian jumlah foto ketemu 114 foto ya, seperti ini. Oke, ya. Setelah kita susun rencana jalur terbang ini, kita bisa lihat previewnya untuk memastikan apakah rencana kita sudah sesuai dengan yang kita inginkan ya. Kita preview saja. Preview ini juga bisa dilakukan di Google Earth yang lebih smooth ya di Google Earth, tapi di internal DroneLink ini juga sudah tersedia. Kita bisa melihat seperti apa planning yang kita susun tadi, yang kita rencanakan tadi. Kita lihat previewnya seandainya drone ini diterbangkan, jadi sudah ada previewnya di sini. Kita cek di sini, kita pastikan ya. Oh sorry, ini drone-nya kita rubah dulu ke Mavic Mini ya. Ya oke, Mavic Mini, kemudian oke, sekarang kita tinggal go saja. Kita buat dengan kecepatan kali ya, biar lebih cepat, biar cepat ya, simulasinya. Sudah selesai, drone kembali ke titik awal. Nah ini sudah kita lihat previewnya, mission preview. Kita bisa lihat juga di Google Earth yang lebih smooth ya. Kita tekan saja, kita ekspor ke Google Earth. DroneLink akan membuat file KMZ nih dia. Kita bisa lihat di sini, ya ini Baiti Janati. Ini adalah pusat-pusat exposure yang dibuat oleh DroneLink yang nanti akan diperintahkan ke Mavic Mini oleh aplikasi melalui remote control ya. Oke, kita lihat simulasinya, flight simulation. Ya, ini dia sudah mulai. Kita percepat, ya bisa lebih cepat seperti ini. Kita tambah lagi kecepatannya. Ya, demikian tadi pembuatan rencana jalur terbang Mavic Mini menggunakan aplikasi DroneLink. Sekarang tinggal kita buktikan di lapangan apakah DroneLink ini benar-benar berfungsi di Mavic Mini untuk melakukan penerbangan secara otomatis ya. Sekarang kita buktikan di TKP di lokasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya akan melakukan uji coba Mavic Mini untuk mapping. Selama ini belum ada satu aplikasi pun yang bisa mengontrol Mavic Mini untuk keperluan mapping. Jadi kalaupun ada yang menerapkan Mavic Mini untuk mapping, penerbangannya secara manual, tidak secara otonomus ya. Nah kali ini ada satu aplikasi dari negeri Paman Sam ya, namanya DroneLink. Aplikasi ini sudah saya buktikan bisa untuk waypoint yang tidak dimiliki oleh drone Mavic Mini ini. Ini ada aplikasi pihak ketiga, DroneLink, bisa diterapkan di Mavic Mini. Kalau di Mavic Pro sudah lama DroneLink bisa diterapkan, sedangkan di Mavic Mini baru-baru ini saja. Oke, kita jalankan DroneLink-nya. Oke, kita harus masuk ke akun yang sudah kita buat ya. Dalam ini saya sudah buat akun, tapi akun hobis ya. Akun hobis itu cukup sekali bayar ya, $20 ya. Oke, saya jalankan load mission. Oke, kita load ya, ada warning, kita oke saja. Saya udah setting di 120 meter. Oke, sudah siap semuanya. Pemotretan tiap 2 detik. Oke, go. 3, 2, 1 starting mission. Sudah dieksekusi ya, program sudah dieksekusi. Saya harus arahkan terus remote control ke pesawat karena kelemahan dari Mavic Mini ini seperti itu, gampang sekali putus, jadi antena harus mengarah ke drone terus menerus. Oke, kelihatannya mulus gerakannya, mudah-mudahan tidak putus-putus. Mission stopped. Oh, mission stop, telemetri delay ya, putus dia. 3, 2, 1 putus ya hubungan antara smartphone dengan starting mission. Drone ya, sehingga telemetri stop ya, tidak bisa dikirim perintah dari hitungan matematis dari smartphone, tidak terkirim ke drone ya. Oke, ini sudah
Ya, udah mulai kelihatannya, mulai menuju ke jalur 1. Ya, sudah mulai mengambil foto. Ya, saya harus maintain terus ke arah drone ya, antena apa namanya, remote Mission accomplished. Mission complete, sudah selesai. Ya, dia akan kembali ke posisi saya berdiri. Oke, tidak terasa ya, seluruh jalur terbang sudah terpotret. Nanti kita proses ortofoto ya, proses fotogrametri. Bagaimana hasilnya nih? Saya belum tahu juga ini Mavic Mini untuk mapping ya. Kalau Mavic Pro untuk mapping udah biasa ya, udah bisa seperti halnya Phantom ya, bisa ya. Tapi Mavic Mini ini ya, baru ini dengan autonomous, sehingga jalur terbangnya konstan, jarak terbangnya konstan, jarak exposure-nya konstan ya. Mudah-mudahan diprosesnya bagus ya. Ada angin lumayan. Ya. Alhamdulillah, fungsi pemrosesan udara untuk keperluan mapping ya, dengan menggunakan autonomous waypoint dari DroneLink. Kita tinggal proses, nanti ya kita lihat hasilnya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, sekarang kita melakukan pengolahan data hasil pemrosesan udara Mavic Mini. Kita proses menggunakan software fotogrametri Pix4D Mapper. Pilih menu New Project untuk dimulainya pengolahan data ini. Kita nama proyek dalam hal ini Boomless 01 by DroneLink. Ini adalah foto udara hasil pemotretan Mavic Mini yang dikontrol oleh DroneLink ya, oleh aplikasi DroneLink, sejumlah 114 foto. Jumlah foto udara 115 foto, mengcover area seluas lebih kurang 1,5 hektar. Pilih folder lokasi disimpannya foto-foto udara yang akan diproses. Cek, pastikan jumlah foto udara yang akan diproses pada sampel ini sebanyak 115 foto. Sistem koordinat yang akan digunakan adalah default dari Mavic Mini.
Geolocation accuracy dipilih standar. Masing-masing exposure foto udara memiliki nilai koordinat dan orientasi pendekatan dari sistem koordinat Mavic Mini. Template pemrosesan yang akan digunakan adalah 3D map. Modul 3D map terdiri dari membentuk DSM, yang kedua membuat ortofoto atau ortomosaik. Data masukan adalah berupa foto udara vertikal dengan overlap 80%. Pilih sistem koordinat output atau hasil. Datumnya adalah World Geodetic System 1984, sistem koordinatnya adalah WGS 84 UTM Zone 48S. Seluruh foto udara berkoordinat pendekatan, yaitu koordinat dari wahana Mavic Mini, sudah terupload pada push koordinat. Siap dan start. Untuk case ini diproses tanpa ground control point. Ketelitian yang akan diperoleh bersifat relative accuracy. Pemrosesan terdiri dari initial processing, yakni photogrammetric solution, yang pertama. Kemudian yang kedua adalah point cloud and mesh atau post block adjustment. Yang ketiga, DSM, orthoretification, dan mosaiking. Sedang dilakukan proses initial processing. Sedang running generating ortho mosaic. Proses selesai. Visualisasi semua hasil proses photogrammetry di load. Posisi exposure, berkas sinar, type point, point cloud, dan triangle mesh. Tampilan ini adalah visualisasi point cloud dan triangle mesh hasil proses photogrammetry yang sudah ortogonal dalam sistem koordinat dan sistem proyeksi yang digunakan, yaitu sistem koordinat dan proyeksi UTM Universal Transverse Mercator dan datum ellipsoid WGS 84 World Geodetic System 1984. Bila dilakukan pengukuran pada data 3D tersebut, hasilnya akan sesuai dengan hasil ukuran sesungguhnya di lapangan. Tentunya dalam rentang standar deviasi output pemetaan fotogrammetri. Kita set beberapa lokasi titik pandang 3D, kemudian dirangkai menjadi trajectory dan go. Berikut ini kita lihat lebih detail hasil ortofoto. Kita jalankan menu Mosaic Editor, loading ortofoto. Mosaic adalah gabungan seluruh foto udara yang sudah melalui proses fotogrammetri, sehingga sudah ortogonal dalam sistem koordinat output. Bila dilakukan pengukuran di atas mosaik, maka hasilnya sudah sesuai dengan ukuran sebenarnya di lapangan. Karena ortofoto ini sudah ortogonal pada sistem proyeksi, sistem datum, dan sistem koordinat yang digunakan. Kemudian kita pilih DSM yang merupakan hasil proses post block adjustment. DSM merupakan point cloud memiliki nilai koordinat XYZ. DSM tersebut direpresentasikan dengan shader atas dalam hal ini. Dimulai dengan warna biru dengan nilai ketinggian atau elevasi Z paling rendah yakni 0 sampai dengan warna merah yang paling tinggi pada area sampel ataupun proyek ini. Berikut ini kita lihat quality report pemotretan udara Mavic Mini ini setelah diproses fotogrammetri. Luas area pemetaan ini adalah sebesar 1,5 hektar. Ground sampling distance yang diperoleh sebesar 1,29 cm. Jumlah key point rata per foto sebesar 42.529. Seluruh 119 foto udara bisa di-adjust. Sebanyak 10,89% exposure berbeda signifikan dengan exposure setelah block adjustment. Image matching rata 20.078 objek matching. Ini adalah preview mosaic ortofoto dan DSM hasil output proses fotogrammetri. Seluruh 115 foto udara dapat diproses block adjustment ataupun proses fotogrammetri. Ini posisi pusat exposure awal pendekatan setiap foto udara dari Mavic Mini.
Ini posisi exposure adjusted setiap foto udara, sebelum dan setelah block adjustment. Titik biru adalah posisi asli, titik hijau adalah posisi adjusted. Visualisasi koordinat piksel definitif dan kualitasnya. Warna hijau titik-titik yang muncul pada lebih atau sama dengan 5 area overlap, sedangkan warna merah adalah yang minim overlap. Detail info hasil proses bundle block adjustment. Berikut ini adalah hasil proses ortofoto Pix4D kita load pada Google Earth. Untuk melihat secara visual apakah terjadi perbedaan yang signifikan posisi objek atau detail hasil proses ortofoto ini terhadap Google Earth. Secara general ataupun dalam skala kecil terlihat match. Bagaimana bila didetailkan? Kita lihat dengan gelap terang ortofoto dikurangi atau ditambah agar lebih tampak seberapa besar pergeserannya. Ini tampilan detail objek dari Google Earth. Ini adalah tampilan detail objek dari ortofoto Pix4D Mapper pemotretan Mavic Mini. Kembali ini tampilan detail objek dari Google Earth. Ini tampilan detail objek dari ortofoto Pix4D Mapper pemotretan Mavic Mini. Ini tampilan detail objek dari Google Earth lagi. Secara umum pada skala kecil tidak terlihat perbedaan posisi yang mencolok, bahkan Google Earth menjadi lebih detail dan tajam. Bila di zoom in, ternyata ada pergeseran pada arah sumbu X, bergeser sedikit ke arah timur, ke arah kanan. Juga terjadi pergeseran pada arah sumbu Y, bergeser sedikit ke arah utara. Adanya perbedaan posisi ini dapat difahami dari dua kemungkinan berikut ini. Pertama, proses fotogrametri sampel area ini tidak menggunakan ground control point. Kedua, tingkat ketelitian Google Earth adalah 1,743 meter. Ini berdasarkan penelitian link berikut ini. Sekarang kita load hasil ortofoto Pix4D Mapper pada Global Mapper. Dengan sifat ortofoto yang telah bergeoreferensi dan ortogonal, maka dapat dilakukan pengukuran 2D dan 3D ditopang dengan DSM. Dapat dilakukan pengukuran jarak planimetris XY, ketinggian atau elevasi Z, luas area, profil permukaan tanah, volume, dan cut and fill. Kita akan lakukan pengukuran luas tanah pada area sampel. Data ortofoto dan DSM ini adalah data 3D, sehingga dapat kita lihat dari berbagai arah 3D manapun. Salah satu fungsi data 3D seperti ini adalah untuk simulasi genangan banjir. Sebagai ilustrasi, kita coba level air di set pada 34,5 meter, yang berarti 1 meter di atas ketinggian rata permukaan jalan lingkungan yang yakni sekitar 33 meter. Maka dapat dilihat area mana sajakah yang tergenang. Pada case ini yakni area warna biru pada digital ortofoto tersebut.
Ini adalah tampilan DSM tanpa overlay ortofoto, ditampilkan dengan shader atlas, warna biru elevasi terendah dan merah adalah yang tertinggi. Kemudian pada data ortofoto dan DSM dapat dilakukan pengukuran luas area secara akurat. Kita coba ukur luas tanah atau persil rumah kami. Hasilnya dapat dilihat pada aplikasi Global Mapper tersebut. Posisi titik yang diukur adalah pada 4 pojok bangunan. Agar pengamatan lebih teliti, maka ortofoto di zoom in secukupnya. Diperoleh hasil pengukuran luas sebagai berikut. Panjang keliling 50,99 meter, luas area 140,94 meter persegi. Hasil ukuran luasan ini ternyata sedikit lebih kecil dibanding luas tanah tersebut pada sertifikat tanah yang tertulis 141 meter persegi. Ada selisih minus 0,06 meter persegi. Hasil yang menggembirakan, cukup teliti hasil pemetaan fotogrametri dari pemotretan Mavic Mini yang diberdayakan oleh DroneLink dan diproses Pix4D Mapper. Ketelitian pemetaan fotogrametri ini akan lebih tinggi lagi bila dilengkapi dengan GCP, Ground Control Point, minimal pada 4 pojok area pemetaan. Dari data DSM dan ortofoto ini dapat di-generate profil. Ini adalah contoh profil bangunan di-generate dari DSM dan ortofoto. Alhamdulillah, kita sudah menuntaskan seluruh rangkaian percobaan ini, dimulai dari perencanaan jalur terbang, kemudian pelaksanaan pemotretan udara, kemudian pengolahan data. Kesimpulan yang bisa ditarik dari percobaan ini adalah pertama, DroneLink mudah dipakai, berfungsi dengan baik pada Mavic Mini. Yang kedua, fitur perencanaan jalur terbang map berfungsi dengan baik. Ketiga, hasil pemotretan Mavic Mini bisa diproses fotogrametri dengan Pix4D Mapper. Keempat, ketelitian hasil pemetaan fotogrametri dari pemotretan Mavic Mini cukup teliti meskipun tanpa ground control point. Hal ini ditunjukkan dari root mean square error, RMS error, X sebesar 0,803 meter, Y sebesar 1,239 meter, Z sebesar 0,744 meter. Ini adalah internal accuracy, bukan absolut. Ketelitian ini akan meningkat menjadi absolut bila dilengkapi dengan ground control point minimal 4 titik pada pojok-pojok area pemetaan. 5. Diperoleh ground sampling distance GSD sebesar 1,29 cm per pixel. Keenam, ketelitian yang cukup baik ini ditunjukkan juga dengan hasil pengukuran luas persil tanah rumah kami pada ortofoto hasil pemetaan fotogrametri ini. Luas persil tanah dimaksud pada ortofoto diperoleh 140,94 meter persegi, sedangkan luas persil tanah tersebut pada sertifikat tertulis 141 meter persegi. Hanya terjadi selisih sebesar minus 0,06 meter persegi atau sekitar minus 0,043%, relatif kecil. Ketujuh, the next akan dicoba pemotretan Mavic Mini Power by DroneLink dengan model grid dilengkapi dengan Ground Control Point GCP, insya Allah.